Di musim penangkapan musim dingin, pemburu Chatwin menangkap 5 musang dalam 1 hari, mendapat lebih dari $500. Ini adalah penduduk asli Alaska, sumber ekonomi terpenting sepanjang tahun. Jika generasi berikutnya ingin bertahan hidup di padang gurun ini, juga harus belajar keterampilan ini. Maka hari ini dia membawa anak-anaknya, putrinya Sydney dan putranya Laith, datang keluar untuk memasang perangkap. Target hari ini adalah menangkap rubah, atau seekor link. Pertama-tama, harus menemukan jejak hewan-hewan ini. Kemudian di jalur tempat mereka sering beraktivitas, memasang perangkap. Kali ini menggunakan perangkap jerat. Ketika ada hewan berlari di jalur ini, jika tidak bisa melihat benang baja ini dengan jelas, akan diikatkan di leher. Biaya perangkap jerat ini sangat rendah. Juga tidak perlu meletakkan umpan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tinggi perangkap. Selain itu, harus menutup jalur sekitar perangkap dengan cabang pohon. Memaksa mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Setelah ayahnya selesai mendemonstrasikan, anak-anak perlu mencoba sendiri. Berlatih keterampilan ini, mereka menangkap hewan. Sebenarnya bukan hanya untuk uang. Suhu terendah di musim dingin di sini bisa turun hingga 40 hingga 50 derajat Celcius. Perlengkapan terbaik untuk melawan dingin adalah kulit binatang ini. Jadi seringkali, mangsanya yang ditangkap digunakan sendiri oleh mereka. Setelah perangkap jerat tali selesai dibuat, juga perlu menyiapkan beberapa perangkap kaki. Buka penjepitnya, letakkan di bawah pohon, taburkan sedikit salju sebagai penyamaran, letakkan umpan di pohon lagi, maka tinggal menunggu hasilnya. Waktunya sudah hari kedua. Chatvi membawa anak-anak kembali ke padang gurun. Di perjalanan mereka menemukan sarang beaver, langsung memasang perangkap di pintu masuk sarang. Kesempatan seperti ini tidak sering terjadi, jadi jika bertemu, tidak boleh dilewatkan. Kemudian mereka mulai memeriksa jalur. Sekolah pedesaan di Alaska memungkinkan anak-anak pergi keluar saat di luar waktu belajar. Mereka bisa ikut dewasa memetik buah-buahan, berburu, memancing, menangkap ikan, dan sebagainya. Selama mempelajari keterampilan bertahan hidup dan budaya tradisional, mereka bisa mengambil cuti kapan saja. Ini juga merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penduduk asli oleh daerah setempat. Jadi begitu ada kesempatan seperti ini, Chivi akan memanfaatkannya sepenuhnya. Setelah berkeliaran di hutan untuk waktu yang cukup lama, mereka tiba di perangkap pertama. Di sini, 2 orang mendapatkan musang pertama hari ini, mendapatkan $100. Meskipun musangnya kecil, namun sangat ganas. Harus memastikan apakah masih hidup. Untuk mencegah musang pura-pura mati, harus menekan lehernya dengan tangan. Dengan begitu, maka tidak akan bisa menggigit tangan pemburu. Sampai gelap, ayah dan anak membawa hasil buruan hari ini kembali ke rumah dengan senang hati. Selain menangkap hewan, menangani kulit hewan juga merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh pemburu. Hari ini Chat mengajarkannya kepada putrinya, Sydney. Anak laki-laki berburu, putri mengupas kulit. Ini juga termasuk pembagian tugas. Waktunya sudah mencapai hari ketiga. Ayah dan 2 anaknya kembali ke jalur perangkap jerat yang mereka pasang sebelumnya. Hari ini akhirnya mendapat hasil, hari ini menjadi dewasa. Hari ini akhirnya berhasil. Hari ini dewasa. Yang mereka tangkap adalah seekor rubah besar. Setelah memastikan sudah mati, baru beberapa orang berani menyentuhnya. Pohon-pohon di sekitarnya sangat bersih, menunjukkan mangsa tidak menderita terlalu banyak. Chat mengajarkan pengetahuan perangkapnya kepada anak-anak, dan langsung dipraktikkan. Selesai sudah pelajaran yang hidup ini. Sekali dipelajari keterampilan ini, anak-anak akan mendapat manfaat seumur hidup. Sekarang mereka akan melanjutkan pencarian sepanjang jalur, melihat apakah bisa menangkap lebih banyak mangsa. Tunggu hingga kulit binatang di tangan mereka bertambah banyak. Sudah waktunya untuk menanganinya. Musim dingin ini dia mendapat hasil panen yang melimpah. Dia berhasil menangkap banyak musang, dan menangkap seekor serigala, rubah dan lain-lain. Sekarang dia akan mengolah kulit binatang ini. Pertama, bersihkan lemak di atasnya. Kemudian taburkan garam. Selain membunuh bakteri, juga menyerap kelembaban di atasnya. Buat larutan garam pekat, lalu tambahkan asam sitrat. Kemudian rendam kulit binatang yang sudah diawetkan di dalamnya. Setelah meresap, kemudian dijemur. Kulit binatang yang sudah diolah, dijahit menjadi produk jadi oleh istri Chatvi, Sana. Seperti sarung tangan, topi. Tunggu sebentar. Anak-anak harus belajar keterampilan ini, sehingga mereka tidak perlu lagi pergi ke toko untuk membeli barang-barang ini. Produk kerajinan tangan ini, jika tidak digunakan sendiri, bisa dijual dengan harga tinggi kepada orang lain. Video ini berakhir di sini. Saya adalah seorang kastanye. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.